Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bab salat. Salat adalah ibadah yang sangat agung di dalam Islam. Bahkan merupakan rukun Islam yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Salat adalah sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Salat juga merupakan taman berbagai ibadah, yang di dalam taman itu terdapat tanaman-tanaman yang berpasangan dan juga indah. Tanaman di sini yang dimaksud adalah zikir-zikir yang indah di dalam sholat. Contohnya seperti takbir yang menjadi pembuka sholat, kemudian al-qiyam atau berdiri, yang pada saat itu seseorang yang sedang sholat membaca kalamullah atau Al-Quran. Kemudian ruku'. Saat ruku' ini seseorang yang sedang sholat mengagungkan Rabb-nya. Kemudian i'tidal, berdiri dari ruku'. Momen ini dipenuhi oleh orang-orang yang sedang sholat dengan pujian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sujud. Pada saat sujud, orang yang sedang sholat memuji Allah dan bertasbih bahwa Allah yang maha tinggi, dan juga sembari berdoa kepadanya. Kemudian duduk tasyahud, lalu salam, yang menjadi penutup dalam ibadah sholat. Sholat dapat membantu orang-orang yang melaksanakannya dalam meraih perkara-perkara yang penting dan bisa mencegahnya dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-45, yang artinya, jadikanlah sabat dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat juga merupakan cahaya bagi hati seorang mukmin, dan juga cahaya saat manusia dikumpulkan pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan amalan mereka. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu nurun, yang artinya salat adalah cahaya.
Hadis riwayat Muslim. Salat adalah salah satu penyebab dihapuskannya dosa-dosa, kesalahan dan keburukan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya salat yang 5 waktu dan salat Jumat sampai salat Jumat berikutnya sebagai penebus atau penghapus dosa-dosa yang ada di antaranya selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Salat secara berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding salat sendirian. Bagaimana agar kita khusyuk di dalam salat? Yaitu dengan cara menghadirkan hati serta menjaga pelaksanaan salat yang termasuk penyebab masuk surga. Lalu kita harus ikhlas di dalam pelaksanaannya dan melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam As-Sunnah, yang itu merupakan 2 syarat mendasar untuk diterimanya ibadah salat. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Apa saja rukun-rukun salat? Yang pertama, niat di dalam hati, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram atau ucapan Allahu Akbar di dalam salat atau di awal salat. Kemudian membaca Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dan tumakninah, tidak tergesa-gesa. Yang keenam, i'tidal dan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali di dalam 1 rakaat dan tumakninah. Kemudian duduk di antara 2 sujud disertai tumakninah. Yang kesembilan, duduk tahiyat akhir. Kemudian membaca tasyahud di tahiyat akhir, lalu membaca sholawat setelah membaca tasyahud di tahiyat akhir. Kemudian salam pertama, minimalnya Assalamualaikum, lengkapnya Assalamualaikum warahmatullah. Dan yang terakhir harus berurutan di dalam mengerjakan rukun-rukun yang tadi saya sebutkan, atau rukun-rukun di dalam sholat. Agar sholat menjadi sah, disyaratkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sudah memasuki waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang ketiga, sucinya baju, badan, dan tempat yang akan digunakan untuk sholat. Yang keempat, menutup aurat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat bagi wanita, maka seluruh tubuhnya adalah aurat, kecuali telapak tangan dan wajah. Yang kelima, menghadap kiblat. Dan yang terakhir, niat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi. Dan apabila terdapat kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ilmu pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.